Oke, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara, hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan perkuliahan tentang sistem pagi ini sistem respirasi ya, betul ya. Kemudian yang kedua nanti sesi kedua kita akan masuk ke kuliah sistem kardiologi, kardiovaskular. Untuk itu saudara-saudara, karena dua sistem ini saling terkait erat, jadi dimasukkan dalam satu pembahasan kardiorespirasi. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk ke slide yang pertama, bukan slide mungkin ya. Jadi ini saya akan menggunakan video visible tadi, human anatomy, terbitan dari visible tadi, untuk mempermudah para mahasiswa mendapatkan kuliah yang komprehensif secara garis besar. Dan rinciannya nanti mungkin bisa Anda dapatkan di dalam buku-buku. Oke. Saudara-saudara, ini adalah gambaran skeletopi dari sistem respirasi. Kita tahu sistem respirasi itu apa? Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sistem respirasi? Pernapasan. Sistem pernapasan, Dok. Ya, sistem pernapasan ya. Karena ini sistem pernapasan, anatominya berbasis kepada sistem, maka pembicaraan sistem respirasi tidak melulu membicarakan masalah paru-paru, trakea, bronkus, tapi juga sampai ke atas. Ya. Ini sampai ke kalfomnasi, yakni hidung. Ya. Karena itu pembahasan ini sangat luas, dia akan meliputi juga struktur-struktur yang ada di kepala, kranium, kemudian sampai ke daerah leher, kolum, kemudian sampai ke lungs, yang berada di kafum thorax. Ini berbeda halnya dengan pembahasan tentang anatomi yang berbasis topografi, di mana pembahasan tentang head ini tersendiri, pembahasan tentang kolum, neck ini tersendiri, pembahasan anatomi yang ada di thorax ini tersendiri. Karena ini adalah anatomi berbasis sistem, maka kita nanti akan membicarakan lintas topografi, yakni topografi yang ada di kepala, kemudian sampai ke leher, kemudian sampai ke kafum thorax. Baik, saudara-saudara, nanti kita akan banyak berdiskusi juga. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda mengacungkan tangan atau gimana caranya pakai Zoom ini. Cara untuk mengacungkan tangan ada. Baik, ini gambar aplikasi Human Anatomy Atlas di sana bisa diterima dengan baik, saudara-saudara? Baik, Dok. Baik, Dok. Baik, Dok. Baik. Oke. Baik, Dok. Baik, sekarang kita akan memulai dari pembahasan, dimulai dari kafumnasi. Ya. Pembahasan dari kafumnasi. Ini adalah permukaan bagian depan dari kafumnasi. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini, ini adalah pandangan yang tembus pandang, ya, yang transparan.
dari rongga hidung kafum nasi. Kita bisa melihat di sini ada apa namanya dua buah. Ketika ini kulit sudah disisihkan ya, gitu ya. Jadi kulit sudah dibuka, maka di sini Anda bisa melihat permukaan transparan dari dua buah tulang rawan hidung, ya. Tulang rawan hidung, ya. Di sini ada kartilago, ya, tulang rawan atau kaki kartilago. Ada kartilago ala nasi, ya. Kartilago ala nasi. Kartilago ala itu yang dimaksud adalah sayap, ya. Sayap, ya. Di sini ada apa namanya keterangannya, kartilago ala nasi. Ini merupakan ya, ini merupakan tulang rawan yang membentuk vestibulum nasi, ya. Yang membentuk vestibulum nasi. Apa itu vestibulum? Vestibulum itu ya kalau hanya lubang hidung, ya. Vestibulum. Jadi ketika kita membicarakan struktur yang berlubang di dalamnya ini, jalan masuknya ini kita sebut sebagai vestibulum, ya. Vestibulum. Jadi kartilago ala nasi ini dia akan membentuk struktur dari vestibulum nasi, ya. Jalan masuk gerbangnya dari gerbang dari kafum nasi. Kemudian ini vestibulum. Kemudian di sini juga ada kartilago lateralis dari nasi. Jadi hidung Anda ini mempunyai dua buah kartilago di bagian luarnya. Semuanya mempunyai fungsi untuk mempertahankan bentuk, ya, mempertahankan bentuk. Coba Anda bayangkan sebenarnya kalau tidak ada kartilago di depan sini, maka hidung Anda menempel pada mukosa saja, menempel pada mukosa, nah, mukosa hidung yang sebelah dalam ini. Tentu ini akan membuat kulit itu tidak bisa tegang, mempunyai tensi yang bagus. Dia bisa jatuh ke dalam. Kalau Anda tarik nafas, maka angin ini akan menimbulkan tekanan negatif, tekanan yang lebih rendah daripada tekanan di luar. Sehingga apa yang terjadi? Maka udara di luar akan menekan apa namanya kulit dan mukosa hidung yang kondisinya tanpa apa namanya tanpa kartilago ini, ya. Begitu Anda ekspirasi mengeluarkan nafas, kemudian lubang hidung kemudian mengempis. Nah, ini Anda bayangkan. Tentu tidak enak dilihat, ya, ya. Tentu tidak enak dilihat kalau Anda bernapas dengan kondisi manusia, orang-orang melihat hidungnya mengembis. Nah, dengan adanya kartilago ini, maka hidung Anda difiksasi sedemikian rupa sehingga tidak bergerak ke sana. Ya, ini lagi-lagi merupakan kasih sayang Tuhan, ya, kepada kita sehingga wajah kita tampak baik, tampak indah dipandang, ya. Tidak mengembis ketika Anda bernapas. Ya. Kemudian kalau kita buka ini saudara, jadi ada kartilago ini kita buka. Kartilago ini kita buka, maka di sini akan tampak permukaan mukosa sebetulnya, ya. Permukaan mukosa. Permukaan mukosa. Loh, kenapa bisa coret-coret ini? Permukaan mukosa. Permukaan mukosa dari lubang hidung, ya. Kalau kita buka di sini, maka akan tampak di sana permukaan bagian dalam dari kafum nasi. Kita lihat gambar yang lain yang mungkin lebih bagus.
saya menggunakan gambar ini. Ini kali ini lebih jelas lagi, di mana kartilagonya lebih tampak. Kalau kita lihat kartilagonya kita hilangkan, akumulasinya akan nampak di sini. Ya, Anda bisa melihat di sini, saudara. Ternyata selain dipertahankan bentuk hidung Anda ini oleh kartilago alanasi, mayor maupun minor, ini yang kartilago lateral. Kemudian hidung Anda juga dipertahankan bentuknya oleh sebuah kartilago yang bentuknya membatasi, ini kita hilangkan, kartilago yang membatasi kavumnasi dekstra, kavumnasi sinistra. Ya, kavumnasi dekstra, kavumnasi sinistra itu dibatasi oleh sebuah kartilago juga yang kita sebagai septum nasi. Ya, septum nasi. Dua dipo anjir jadinya. Mungkin dikecilkan, di mute speakernya, mikrofonnya, saudara. Nah, speakernya dikurangi. Nah, ya. Oberson dan bentang. Nah, ya. Coba dia dimatikan mikrofonnya ya. Di sini kita bisa melihat septum nasi ini ada dua komponen. Komponen yang terbuat dari kartilago, tulang rawan, dan yang kedua yang terbuat dari tulang keras, ya, os, ya, bentuk os, ya. Os perpendicularis. Anda bisa melihat di sini. Ya, Anda bisa mendengar suaranya tadi? Bisa mendengar suaranya tadi? Terusan? Bisa, dokter. Oke, ya. Jadi ada dua buah komponen septum nasi, bagian yang keras dan bagian yang lunak, ya. Bagian yang keras dan bagian yang lunak. Bagian yang lunak merupakan kartilago, tulang rawan, sama dengan pembentuk dari kartilago alanasi tadi, ya. Kemudian yang kedua, bagian yang tulang keras itu dibentuk oleh tulang ethmoidalis, ya. Tulang ethmoidalis, ya, yang kita sebut sebagai pars perpendicularis, ya. Pars bagian perpendicularis dari tulang ethmoid. Dari tulang ethmoid. Tulang ethmoid itu kecil sekali, saudara. Tapi nanti dia sampai ke belakang sana, ya. Perpendicular plate dari tulang ethmoid. Kemudian saudara, nantinya septum nasi ini kadang-kala dalam kliniknya dia bisa patah, ya. Mungkin Anda terlibat duel dengan teman atau Anda mempunyai profesi petinju. Terkadang tulang ini ketika dipukul di hidung Anda, dipukul oleh lawan Anda, dia bisa patah, ya. Dia bisa patah. Dia bisa bengkok, lebih tepatnya bengkok atau fraktur kita sebut kayak fraktur septum nasi. Dimana kalau nanti dilihat dari arah bawah sini, Anda lihat dari tulang lubang hidung, Anda bisa melihat septum nasi ini ternyata tidak simetris, entah dia lebih condong ke kanan atau lebih condong ke kiri. Maka kita katakan terjadi fraktur septum atau deviasi septum, ya, deviasi septum. Ini terjadi akibat frakturnya dari septum nasi. Apakah frakturnya itu di bagian septum atau di bagian pars perpendicularis dari tulang ethmoid yang sifatnya keras, ya. Dan ini tulang lunak, ya. Dan juga bagian yang penting di sini dari dari septum nasi ini adalah adanya pembuluh darah yang berada mengisi dinding sebelah dalam dari septum nasi ini, saudara. Di sini sering sekali terjadi perdarahan yang kita sebut sebagai anyaman pembuluh darah plexus Kieselbach. Plexus Kieselbach, ya. Plexus Kieselbach. Terus di sini
plexus Kieselbein. Ya. Dia berada di pembuluh darah yang rantai pembuluh darah, anyaman pembuluh darah yang berada di dalam septum nasi. Ya, plexus Kieselbein. Oke. Kemudian kadangkala plexus Kieselbein ini, saudara, itu seringkali ditinju atau terbentur atau mungkin Anda sakit panas di waktu kecil, mungkin Anda masih ingat itu sakit panas kemudian langsung terjadi epistaxis. Apa itu epistaxis? Yang masih ingat epistaxis? Apa itu epistaxis? Apa itu epistaxis? Mimisan. Mimisan, ya. Mimisan atau epistaxis, ya. Epistaxis. Jadi terjadi mimisan. Ya. Itu biasanya terjadinya di daerah septum nasi ini. Ya. Karena itu ketika Anda melihat ada kasus anak epistaxis, mimisan atau petinju, bukan petinju ya, mimisan yang tanpa adanya trauma sebelumnya, maka pertolongan pertama adalah Anda tekan, Anda tinggal pencet vestibulum nasinya, ada. Wah, mohon maaf saudara, ada suara bibi sayur, ya. Mudah-mudahan nggak kedengaran di sana. Kedengaran di sana. Nah, ya, oke. Jadi plexus Kieselbein ini kadang-kala dia menjadi sumber perdarahan dari plexus Kieselbein ini merupakan penyebab perdarahan dari mimisa dari hidung yang kita sebagai epistaxis ini, ya. Sehingga penanganannya bagaimana? Cukup Anda tekan vestibulum nasi. Ya, Anda tekan vestibulum nasi ini, tinggal dipencet gini aja, mana yang berdarah tinggal Anda pencet, maka itu sudah merupakan terapi yang adekuat untuk menahan jangan sampai terjadi banyak perdarahan yang profus yang menjadi sumber epistaxis, sumber perdarahan dari hidung, ya. Cukup Anda pencet saja. Yang kita istilahkan dengan tampon saja dengan jari. Kalau masih membutuhkan waktu lama, masukkan saja kapas ke dalam vestibulum nasi. Masukkan kapas, maka plexus Kieselbein akan tertutup, tertekan dengan adanya penekanan tampon di sini, ya. Baik saudara, kemudian Anda bisa melihat di sini ada sebuah bentukan yang unik saudara, yang kita sebut sebagai konkanasi. Apa saudara? Konkanasi. Anda bisa melihat di sini kalau Anda buka hidung Anda dari bawah, nanti akan Anda kelihatan pemandangan semacam ini. Itu bukan, biasanya beberapa orang loh itu apa, itu polip. Bukan, itu bukan polip, itu adalah konkanasi. Apa itu konkanasi? Konkanasi adalah penonjolan mukosa hidung beserta dengan struktur tulang di dalamnya, ya. Ya, yang merupakan mempunyai fungsi, ya, diberikan tugas oleh pencipta alam semesta. Ada yang tahu apa fungsi konkanasi ini? Coba dijawab Aulia Ramadhani. Nah, coba Aulia Ramadhani. Anda tahu fungsi dari konka? Aulia Ramadhani, apa fungsi konka? Untuk melindungi hidung dan melindungi hidung dan mengatur temperatur suhu udara. Iya. Salah satunya adalah mengatur temperatur udara, ya. Mengatur temperatur udara. Coba Anda bayangkan saudara, udara yang Anda hirup itu tidak semuanya layak untuk dihirup, ya. Tidak semua udara yang Anda hirup melalui hidung itu layak dihirup, ya. Layak untuk dimasukkan ke dalam tubuh Anda, ya. Sebagaimana makanan juga demikian, ya. Itu juga banyak makanan itu belum layak makan, ya.
Akan tapi Tuhan semesta alam telah menjadikan tubuh Anda ini sebuah sistem yang sangat menakjubkan, ya, yang terjadi bukan kebetulan, ya, akan tapi betul-betul merupakan sebuah desain yang sangat menakjubkan. Ya. Dengan adanya konke ini, udara yang masuk ke dalam hidung itu akan dihangatkan, ya, seperti yang dikatakan oleh Aulia tadi, untuk menyesuaikan temperatur. Ya, coba Anda bayangkan kalau tanpa konka ini, saudara, tanpa konka maka ya semacam ini, ya, bayangkan. Tanpa konka maka hidung Anda seperti gua yang lebar sekali, ya, lebar sekali. Nah, begitu udara masuk ke dalam hidung, dia akan masuk sekian liter, tapi akan dihangatkan oleh permukaan-permukaan di pinggiran-pinggiran saja. Udara akan dihangatkan. Apa yang terjadi kalau udara tidak dihangatkan, saudara? Maka udara yang dingin ini akan melemahkan sistem pertahanan mukosa tubuh Anda. Ya. Anda mungkin masih ingat hari ini di negara-negara Eropa, di negara-negara tropis di sana, subtropis di sana, itu mereka mendapatkan musibah berupa wabah virus corona seperti yang saat ini sedang terjadi juga di negara kita. Ya. Akan tapi kalau kita lihat angka-angkanya di daerah subtropis sana itu sangat banyak sekali memakan korban dan angka sakitnya bisa ratusan ribu. Ya, sementara angka kematian juga besar sekali. Ya. Kalau kita melihat yang ada di Indonesia sini, di daerah tropis, itu angkanya lebih rendah. Ya. Karena itu beberapa orang mengatakan virus corona itu tidak bisa hidup di negara tropis, itu dari satu sisi ada benarnya juga. Ya. Tidak bisa hidup bukan berarti dia mati di alam tropis, bukan. Akan tapi di alam tropis ini udaranya itu cenderung hangat, ya. Cenderung hangat dan cenderung lembab, ya, karena banyaknya laut di kiri kanan kita, ya, sehingga membuat udara di sekitar kita ini sangat lembab. Apa yang terjadi dengan udara yang hangat dan lembab ini? Dia membuat silia-silia yang ada di mukosa hidung kita itu lebih bergerak dengan aktif. Dia bisa bergerak dengan lebih aktif. Ya. Sehingga begitu ada virus atau bakteri, gerakan silia di dalam mukosa ini mampu untuk mengenyahkan bakteri dan virus yang menempel di dalam mukosa. Hal ini akan berkurang fungsi silia ini jika dia berada di udara yang kering dan dingin. Ya. Sebagai contoh di AC, ya, di ruangan ber-AC. Anda bisa sering mendapatkan kalau Anda berada di ruangan ber-AC, mungkin beberapa orang dari Anda sering bersin-bersin, sering pilek dan sebagainya. Itu karena apa? Karena virus dan bakteri itu mampu menerobos pertahanan silia dari mukosa hidung Anda. Sehingga saudara-saudara, udara yang hangat dan kering dan lembab itu merupakan modal yang sangat berharga bagi tubuh Anda untuk mempertahankan kesehatan respirasi Anda. Ya. Oleh Tuhan semesta alam, tubuh Anda kemudian diberikan diberi alat berupa konka-nasi ini tadi. Konka-nasi ini. Ya. Dengan konka-nasi ini maka setiap inci udara yang melewati kapum nasi itu akan melewati permukaan dari mukosa ini. Jadi ini semacam lipatan mukosa. Dalam rangka apa? Supaya lebih banyak udara yang melewati dinding mukosa dari hidung ini. Dengan adanya dia dilewatkan pada dinding mukosa ini, maka udara akan mendapatkan uap yang keluar dari mukosa ini. Ya.
Ya, jadi mukosa ini akan beruap ya. Dan uapnya ini akan meningkatkan kelembapan udara yang Anda hirup. Demikian juga karena dia dekat melewati konka, maka udara juga akan lebih hangat. Ya. Dua hal ini akan membuat udara yang masuk sampai ke paru-paru Anda dijamin aman. Ya, bukan dijamin aman. Dia dijamin tidak melemahkan sistem pertahanan mukosa Anda. Jadi ini merupakan salah satu keajaiban, salah satu bukti dari penciptaan. Ya. Salah satu bukti dari penciptaan. Karena itu saudara-saudara, Anda harus ingat bahwasanya tubuh kita ini memang betul-betul dikaruniai alat-alat kelengkapan yang bukan main. Dalam kondisi yang hipersensitif ya, dalam kondisi yang hipersensitif, terkadang yang namanya konka ini dia akan membesar ya, bengkak gitu ya, entah karena debu sedikit atau hawa dingin sedikit dia akan membengkak lagi. Ya. Karena apa? Karena itu tadi fungsi untuk melindungi udara jangan sampai dia terlalu dingin masuk ke dalam paru-paru ya, yang akan melemahkan sistem pertahanan tubuh. Sehingga dia akan lebih bengkak lagi dengan adanya udara dingin. Karena itu pilek ini saudara itu merupakan salah satu mekanisme tubuh Anda. Walaupun pilek yang berlebih-lebihan itu akan juga merugikan tubuh Anda. Tapi pilek sendiri merupakan mekanisme tubuh Anda supaya udara yang dingin masuk ke dalam hidung Anda pada musim dingin atau pada di bawah ruang ber-AC itu tidak melemahkan sistem pertahanan tubuh Anda. Ini adalah konka. Dan saudara-saudara, konka itu juga selain berfungsi untuk kita sudah menyebutkan tadi kelembapan, temperatur, dan juga yang lainnya adalah dia mempunyai fungsi sebagai turbin ya, mengatur aliran udara ya, mengatur aliran udara. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah penyakit yang melemahkan mukosa, jadi kadang-kala ada penyakit namanya ozaina. Ozaina, apa saudara? Ozaina. Iya, diakibatkan oleh kuman ozaina juga. Itu akan membuat yang namanya mukosa ini kan jadi tipis, setipis tulang yang ada di belakang. Setipis tulang ya. Jangan bayangkan, wah enak sekali kalau begitu. Dengan konka yang tipis tentu udara akan terasa lega gitu ya. Nah, karena kebalikannya mukosa yang terlalu tebal akan pilek gitu. Jadi mukosa yang tipis akan membuat hidung terasa lega. Tidak sama sekali. Bahkan hal ini membuat udara akan terasa buntu, ya, terasa pilek. Ya. Penderita ozaina akan terasa hidungnya buntu. Kenapa bisa gitu? Yang pertama, tanpa adanya ketebalan yang sedang-sedang saja dari konka ini, maka udara di dalam itu akan mengalami turbulensi di dalam. Mulek berputar di dalam situ-situ saja. Ya, berputar karena justru konformasi yang terlalu lebar, terlalu luas seperti rongga itu membuat udara yang melewati vestibulasi ini sempit, kemudian masih konformasi yang sedemikian lebar akan membuat udara akan berputar di dalam saja. Ya, satu. Kedua, memang ozaina menghilangkan sensasi udara yang ada di dalam konformasi ini. Jadi sensasi saraf merasakan hawa udara itu dihilangkan, dirusak oleh kuman ozaina sehingga penderita merasa seakan-akan tidak ada udara yang memasuki rongga hidung. Padahal rongga hidungnya terbuka dengan luasnya. Itu akibat infeksi kronis kuman ozaina. Sebenarnya makanya itu mari kita banyak-banyak berterima kasih dengan kondisi kita saat ini, kondisi yang sehat walafiat, ya tidak pilek, tidak ada ozaina, ya itu merupakan hal yang harus disyukuri ya. Ya, jadi fungsi dari konka adalah sebagai turbin, membuat aliran udara di sana itu menjadi laminer, ya. Menjadi terarah, ya. Mengarah ke satu titik, yakni ke arah nasofaring. Ya. Kemudian saudara, konka ini terbagi menjadi beberapa bagian, ada 3 bagian, ada konka nasi yang paling bawah, kemudian konka nasi yang tengah-tengah, dan yang belakang sendiri nanti akan kita tunjukkan konka nasi yang paling atas. Kita sebut konka nasi inferior,
konkanasi medius, dan yang paling atas konkanasi superior. Coba kita buka satu demi satu. Ya, ini kita bisa melihat saudara, ini konkanasi medius. Ya, konkanasi medius. Kemudian kalau kita buka lagi ke sana, ini kita hilangkan, ulang edit kita hilangkan, nah, akan tampak di sana ya. Ada konkanasi medius dan yang ini konkanasi superior, ya, di atas sendiri, paling atas sendiri. Tidak kelihatan dari pandangan bawah, tapi kalau kita singkapkan ini medius, kita singkapkan, maka akan tampak konkanasi superior. Ya, oke, kita kembalikan lagi. Kemudian saudara, kalau kita lihat lebih seksama lagi, konkanasi antara konkanasi ini mempunyai sebuah ruangan, space, ya, ruangan-ruangan, ya. Ruangan di bawah konkanasi inferior itu kita sebut sebagai meatus nasi inferior, ya. Meatus nasi inferior, ya. Jadi saya ulangi lagi, ruangan, ya. Jadi celah yang dibentuk oleh konkanasi inferior itu membentuk celah di belakangnya, di bawahnya yang kita sebut sebagai meatus nasi inferior. Kemudian konkanasi inferior dengan konkanasi medius, dia akan membentuk sebuah celah ruangan yang kita sebut sebagai meatus nasi medius, ya. Jadi ada meatus nasi inferior, meatus nasi medius, dan di atas konkanasi medius adalah ruangan yang kita sebut sebagai meatus nasi superior, ya. Jadi ada 3 meatus berdasarkan 3 konka. Ini ada konkanasi inferior di bawah konkanasi meatus nasi inferior di bawah konkanasi inferior, meatus nasi medius di bawah konkanasi medius, dan di atas konkanasi medius, dan di atasnya di sekitar dari konkanasi superior adalah meatus nasi superior. Ya. Ada beberapa struktur-struktur yang penting, saudara, yang perlu Anda ketahui terkait hal ini. Kita coba hilangkan ini. Saya ulangi. Kita hilangkan. Sorry. Saya ulangi lagi. Kita hilangkan. Nah, ini ada pemandangan dari arah dari arah kontralateral dari hidung kanan, ya. Ingat, ini adalah konkanasi dextra inferior, yang ini konkanasi ini konkanasi inferior, kemudian ini konkanasi medius yang kita melihat dari sisi hidung kiri, kavum sisi viscera. Coba Anda bisa melihat, saudara, antara konkanasi medium dengan inferior itu ada struktur apa tadi, saudara? Meatus nasi medius. Ya. Meatus nasi medius. Ya. Meatus nasi medius, di situ ada struktur yang penting, yakni sinus maxillaris. Ya. Sinus maxillaris. Apa itu sinus maxillaris? Sinus maxillaris adalah ruangan yang berada di dalam os maxillaris. Ini adalah tulang maxillaris. Ini tulang maxillaris. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kiri kanan di sebelah lateral dan hidung Anda ini, itu Anda bisa mendapatkan os maxilla. Kalau kita buka os maxilla, coba kita buka tulang zigoum ini, kita buka. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau kita lihat, saudara, kita hilangkan dulu ini
tulang concha medius ini. Nah, di situ ada rongga ya. Nah, itu ada rongga. Rongga itu berada di dalam os maksilaris ini. Ini adalah tulang maksilaris ya. Tulang maksilar. Anda bisa melihat dari sana, dari atas sana. Nah, ini adalah lubang masuk atau jalan masuk dari sebuah rongga di dalam os maksilar yang kita sebut sebagai sinus maksilaris. Sinus maksilaris. Apa itu sinus? Sinus adalah rongga. Jadi sinus maksilaris adalah rongga yang berada di dalam tulang maksilar. Ini adalah rongga. Ini adalah rongganya di sini. Nah, itu rongganya. Nah, ini rongganya. Rongga ini mempunyai jalan keluar di meatus nasi medius tadi. Ya, jalan keluarnya di atas meatus nasi medius tadi. Dan kalau kita lihat, saudara, kalau kita buka rahang ini mungkin nanti akan tambah di sana. Terkadang beberapa infeksi-infeksi yang berada di gigi ini, ya, itu infeksinya bisa sampai ke berjalan memasuki sinus maksilaris ini ya. Jadi infeksi-infeksi gigi sebelah atas ini ya. Kadang-kadang kalau terjadi pulpitis, gingivitis, gitu. Gingivitis itu berarti radang gusi, gingiva ya. Radang gusinya radang, atau pulpitis, akar giginya mengalami keradangan. Kadang dia infeksinya bisa menjalar sampai ke arah sinus maksilaris di sini ya. Sehingga terjadinya sinusitis. Anda pernah mendengar istilah sinusitis? Ya, sinusitis ya. Pernah, dokter. Ya, sinusitis itu salah satu penyebabnya adalah keradangan yang bersumber dari akar gigi, pulpitis ini atau gingivitis ini. Kalau terlalu dibiarkan atau imunitasnya rendah, maka infeksi itu bisa naik ke atas. Atau mungkin terkadang konka yang ada ini sering mengalami kebuntuan ya, karena seringnya pilek ya. Mungkin di antara Anda sering sekali ya kalau masuk AC pilek, bersin-bersin tiap pagi, bersin-bersin buntu hidung ya, atau di dalam kamarnya selalu terpasang AC, tempat kuliahnya terpasang AC, tempat kantornya terpasang AC. Sehingga dia seringkali menderita rinitis terus-menerus. Apa itu rinitis? Rinitis adalah radang hidung, rino ya. Rinitis. Jadi konkanya menebal terus-terusan. Karena konkanya menebal, mukosa di sini pun ikut menebal ya. Mukosa di sini pun ikut menebal. Apa yang terjadi? Yang namanya rinitis, radang hidung atau pilek, ya, kadang-kadang dia mengeluarkan cairan sekret ya, yang kita sebut sebagai ingus. Sekret ini bisa serus, yang sifatnya bening, bisa purulen sampai yang bernanah-nanah. Nah, kalau terjadinya infeksi itu berada di konka, mungkin dia bisa keluar dalam bentuk ingus atau ditelan kalau dia jatuh ke belakang ke arah faringitis. Tapi kalau di dalam sinus ya, terjadi infeksi rinitis menjalar ke sinus yang kita sebut sebagai rhinosinusitis, maka sekret yang serus, yang bening maupun yang bernanah, purulen itu, ingus yang bening maupun yang bernanah itu akan masuk ke dalam rongga sinus ya, rongga sinus. Sehingga apa yang terjadi? Yang namanya sekret yang bening tadi itu ya, cairan yang bening, ingus yang bening tadi akan berada tergenang di dalam rongga sinus ya. Secara normal kalau Anda tidur sekret itu akan ya, cairan itu ya, sekret yang purulen atau yang serus itu akan tumpah ke belakang. Kalau Anda tidur, dia akan tumpah ke belakang. Dia akan turun dan kemudian akan keluar menuju ke jalan masuk dari os maksilaris ini. Dia akan tumpah ke belakang untuk Anda untuk akan memasuki daerah faring dan akan ditelan masuk ke lambung.
Atau kalau Anda mungkin sujud posisi sujud ke depan, di mana kepala jatuh ke depan, maka dia bisa tumpah ke depan ya, dan akan keluar sebagai ingus. Ya. Tapi kalau hal ini tidak terjadi, mungkin akibat mukosanya bengkak, pilek terus menerus, maka keluar baik ke belakang ke depan tidak bisa terjadi. Akibatnya cairan serus maupun purulen tadi, yang bening maupun yang keruh tadi itu, ingus yang kental tadi itu tidak bisa keluar, sehingga dia berada dalam cairan sinus ini, dia terkena, tidak bisa keluar. Sementara untuk keluar sudah buntu karena penyakit pilek yang menaun, rinitis yang menaun, sehingga terjadi sinusitis. Ya, kuman akan berkembang biak di dalam cairan di sana. Maka satu-satunya jalan untuk mengeluarkan sekret yang membandel nggak bisa keluar tadi, ya dihancurkan di sini. Ya, tulang tulang akan dibor di sini, di meatus nasi inferior di sini. Itu akan dibor, kemudian akan dikuras ya. Air elektrolit akan dimasukkan melalui meatus nasi inferior untuk dikeluarkan melalui meatus nasi medius, ya, dikuras ya. Supaya nananya keluar. Atau kadang-kala dikeluarkan lewat sini, meatus nasi bagian depan sini, di bawah tulang zigoma sini, daerah di bawah di atas dari mana gingiva ini, kadang-kala dipornya di daerah sini, sehingga nadi itu keluarnya lewat tulang maksila bagian depan. Kemudian saudara, kita nanti ada beberapa struktur apa saja yang keluar. Salah satu contohnya di bawah meatus nasi inferior ini, itu ada struktur juga. Di situ bermuara padanya ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis. Coba ada yang tahu apa itu ductus nasolacrimal? Ada yang tahu? Coba Muhammad Fajar, apa itu ductus nasolacrimal? Atau Grace Fabiani Talent? Grace Fabiani Talent, apa itu ductus nasolacrimal? Ada yang tahu? Ya, Grace. Saluran air mata yang menghubungkan antara nasu dan lakrima. Nasu itu apa nasu tadi? Hidung. Hidung, Dok. Ya, ini kita bisa melihat di sini. Ini adalah tulang maksila tadi ya. Kemudian tulang maksila merupakan dasar dari cavum orbita di sini, bola matanya. Kalau kita melihat, nah itu tampak di sini ya. Di sini ada celah. Anda bisa melihat dari atas ini, kita bisa melihat di sini. Ini adalah ostium ductus nasolacrimalis di sini. Di mana ini nanti air mata yang ada kalau Anda menangis, atau air mata yang Anda kerjap-kerjapkan, Anda kedip-kedipkan, setiap kali Anda kedipkan bola mata, kelopak mata, dia akan terkuras dan kemudian akan mengaliri ujung dari bola mata, itu akan memasuki ductus nasolacrimalis ini untuk dibuang sebagai tempat drainase. Coba kita lihat, ini nggak kelihatan ductusnya ya. Ductusnya di sini nggak kelihatan, tapi intinya dia menyalurkan cairan air mata yang berasal dari kelenjar lakrimal di bola mata sini menuruni ductus nasolacrimal sampai muaranya berada di meatus nasi apa tadi? Inferior. Kemudian. Jadi makanya kalau Anda mendapatkan tetesan obat air mata, misalnya antibiotik, tetes antibiotik chloramphenicol misalnya gitu ya, setelah Anda teteskan ke bola mata di sini, maka Anda bisa merasakan
rasa pahit di tenggorokan, ya. Nah, rasa pahit di tenggorokan itu terjadi akibat air mata yang ada di sini mengaliri ductus nasolacrimal, kemudian memasuki muaranya di meatus nasi inferior, kemudian dia akan mengalir ke belakang sana menuju ke faring, dan Anda bisa merasakan rasa pahit di belakang sana. Atau mungkin Anda menangis, ya, nggak dikasih permen menangis, ya, nggak dituruti keinginannya untuk makan permen, maka kemudian Anda bisa merasakan tangisan itu tiba-tiba membanjiri kafumasi dan keluarlah ingus. Padahal itu bukan ingus, akan tapi adalah air mata. Sinus-sinus yang lain nanti bisa Anda pelajari sendiri. Ada yang tahu ada berapa sinus? Ada berapa sinus? Ada berapa macam sinus? Ada yang tahu? Nah, ya, ini misalnya yang sinus maxillaris ada di sini. Yang lainnya adalah sinus frontalis, ya. Sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis, betul sekali, ya. Sphenoidalis di belakang sana, ya. Nah, kita buka ini tengkoraknya. Nah, itu tampak tulang sphenoidalis. Nah, ini adalah tulang sphenoidalis. Di sana ada rongga sebentar ya. Sebentar. Apa? Apa yang punya sini? Baik, kita teruskan. Bisa dengar suara saya, saudara? Bisa, Dok. Oke. Bisa, Dok. Kemudian, Bisa, Dok. saudara, kita lanjutkan lagi. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam. Jadi untuk masalah sinus tadi Anda pelajari sendiri ya, sinus-sinus yang ada apa saja. Kemudian, setelah itu kita masuk ke faring, saudara-saudara. Ya, ini pemandangan faring. Faring ada berapa, saudara-saudara? 3, Dok. Ada 3, Dok. Nah, apa saja itu? Nasofaring, Orofaring, laringofaring. laringofaring. Benar saya. Ada 3 nasofaring, yakni faring tenggorokan yang sejajar dengan hidung. Kemudian orofaring, yakni faring atau tenggorokan yang sejajar dengan oral, mulut. Dan yang terakhir adalah laringofaring, yakni faring yang sejajar dengan laring, ya. Sejajar dengan laring. Itu adalah 3 buah faring, ya. Faring ini saudara-saudara nanti Anda bisa pelajari secara tersendiri otot-ototnya apa saja. Ya, kalau kita buka di sini, ini ada pemandangan hidung dari arah belakang, saudara-saudara. Nah, ini pemandangan hidung dari arah belakang. Kafumnasi kalau akan berubah menjadi faring dengan perbatasannya melalui perbatasan yang kita sebut sebagai apa ini, saudara-saudara? Ada yang tahu? Lubang apa ini? Ini kan tadi kita melihat kafumnasi dari belakang ya. Ini ada turbin-turbinnya, ini ada septum nasinya. Nah, ini kalau dari depan tadi jalan masuk hidung adalah vestibulum nasi. Kalau dari belakang namanya apa? Choane. Apa saudara? Choane. Ya, ini adalah pandangan hidung dari arah nasofaring, ya. Choane. Kemudian saudara,
Di sini ada sebuah saluran yang menghubungkan antara nasofaring yang ada di sini ya, dengan struktur telinga bagian dalam. Ada yang tahu? Struktur apa ini? Struktur apa ini? Yang menghubungkan Meatus acusticus externa. Kalau meatus acusticus externa itu kuping, telinga, jalan telinga bagian luar yang bisa Anda lihat dari arah telinga. Ya, itu meatus acusticus externa. Kalau ini apa ini? Ductus coleidocus. Tuba Eustachius. Tuba Eustachius. Tuba Eustachius. Tuba Eustachius ya. Jangan keliru tuba fallopi, saudara. Kalau tuba fallopi itu di organ reproduksi wanita ya. Kalau ini tuba Eustachius. Tuba Eustachius ini menghubungkan antara tenggorokan atas Anda, yakni nasofaring, dengan telinga tengah. Ya, telinga tengah. Telinga tengah ini, saudara, itu merupakan ruangan yang dibentuk di dalam telinga Anda, di dalam gendang telinga Anda. Jadi kalau Anda melihat telinga Anda dari arah luar, Anda bisa menyaksikan bentukan membran yang berwarna putih itu kita sebut sebagai membran timpani atau gendang telinga. Di dalam gendang telinga sana itu adalah ruangan yang kita sebagai cavum timpani. Ya, cavum timpani. Cavum timpani ruangan yang kecil berisi tulang-tulang pendengaran. Nah, itu tidak berhubungan dengan dunia dari luar dari meatus acusticus externus dari luar, tapi dia terhubung dengan nasofaring di sini. Dia terhubung dengan udara luar melalui nasofaring. Apa fungsinya? Ada yang tahu, saudara-saudara? Tuba Eustachius? Ayo, siapa yang bisa? Mengatur tekanan udara. Benar sekali, mengatur tekanan udara. Ya. Dalam kondisi yang normal, ini adalah tuba yang tertutup, saluran yang tertutup. Ya. Suatu hari mungkin Anda naik pesawat. Ya. Kita berada di bumi. Ya. Tekanannya berapa atmosfer, saudara? Berapa atm? Berapa? SMA ini, pelajaran SMA. Berapa atm gravitasinya? Apa tekanan udaranya? 70? 70? 76. 72 atau 76? 76. 76 ya. 76 atmosfer ya. Kalau kita naik pesawat, ada yang pernah naik pesawat? Atau ada yang belum pernah naik pesawat? Kalau Anda naik pesawat, maka tekanan di atas awan sana kira-kira naik apa turun? Turun, ya, turun. Karena udara mempunyai berat, ya. Jadi udara yang atas akan membebani udara di bawahnya. Udara di atas akan membebani udara di bawahnya. Terus demikian. Sehingga udara yang dekat dengan bumi ini itu dia lebih berat, lebih mampat daripada udara di atas awan sana. Ya. Sama dengan air. Kalau Anda turun ke dalam turun ke dalam kedalaman air sana, menyelam, maka kalau Anda mencoba untuk masuk ke dasar laut sana, maka itu akan membahayakan tubuh saudara. Karena apa? Karena air yang di atas itu akan membebani air di bawahnya. Air di atasnya, di bawahnya akan dibebani dengan air di atas. Sehingga lapisan air yang paling bawah itu merupakan lapisan air yang paling mampat, yang paling dense, yang paling rapat sekali. Ya. Dengan kata lain, oksigen yang ada di sana pun lebih rapat, lebih mampat sekali. Kalau Anda naik pesawat, saudara-saudara, maka tekanan udara di sana akan turun. Kalau di sini, kalau di atas permukaan bumi 76, kalau di atas mungkin bisa 70 atau 73, 72 dan sebagainya. Tekanannya akan turun. Dalam kondisi demikian, ya, kalau kita buka sistem pendengaran ya, mudah-mudahan ada gambarnya di sini.
spek, kita kembali aja ke spek yang tadi. Ya. Kalau kita naik ke atas pesawat sana, kita naik sampai ke naik pesawat sana, tekanan udara di sana itu akan rendah. Tekanan udara di sana itu akan rendah, itu akan mengakibatkan tekanan di dalam kafum timpani itu lebih tinggi secara relatif ya. Karena kafum timpani tadi tekanannya 76, sementara tekanan di luar membran timpani itu 72. Sehingga apa yang terjadi? Gendang telinga Anda akan terdorong ke arah luar ya. Gendang telinga Anda akan terdorong ke arah luar. Ya. Dan ini akan menimbulkan sensasi sakit yang luar biasa. Ya. Sensasi sakit yang luar biasa. Kemudian biasanya pramugari atau di sana Anda akan diberikan permen oleh pramugari atau makanan ringan dan sebagainya. Itu juga mempunyai fungsi apa, saudara? Dengan adanya permen, dengan adanya makanan di atas udara sana, di atas angkasa sana, Anda akan mengunyah. Kemudian dengan mengunyah, kemudian Anda menelan itu akan membuat tuba eustachi akan terbuka. Ya. Coba Anda rasakan kalau Anda menelan ludah sekarang. Coba Anda rasakan. Anda akan bisa merasakan suara glep. Ya. Glep. Itu adalah terbukanya kafum timpani. Terbukanya tuba eustachius. Dengan terbukanya tuba eustachius, maka membran, maka kafum timpani tadi akan sama tekanannya dengan udara di luarnya. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya tuba eustachius ini tidak terbuka? Maka tentu sakitnya luar biasa. Bagi yang pernah merasakan kok sakit sekali ya kalau tiap kali naik pesawat, itu biasanya akibat struktur anatominya membuat ada yang kurang pas sehingga kadang-kala tidak bisa terbuka dengan leluasa tuba eustachius ini ya, sehingga menimbulkan sakit luar biasa. Atau saudara-saudara mungkin pilek ya. Pileknya tadi ini pertama rinitis, kemudian sinusitis dan sebagainya, kemudian radangnya ini sampai ke faring sini. Faring kemudian mengalami faringitis di sini ya. Terjadi keradangan di sini, faring, sehingga tuba eustachius pun ikut buntu, ikut pilek, ya, ikut buntu. Sehingga ketika dia berusaha untuk membuka, maka dia tidak bisa menyamakan kafum timpani di atas ini dengan udara di atmosfer sana. Sehingga dia akan merasakan kafum timpani ini akan menekan atau tertekan sedemikian rupa dengan sangat luar biasa bisa menjebol telinga. Kalau tertentu pilek akan menjebol gendang telinga. Itu kita tidak diperkenankan untuk naik saudara jika kondisinya ada sebelum. Kalau Anda pilek maka Anda dilarang untuk naik pesawat. Sudah kecuali Anda paham risiko yang akan Anda hadapi. Ya, karena begitu pilek bagi yang lama maka tuba eustachius tidak bisa terbuka dengan mengunyah. Terkecuali Anda minum obat-obatan yang menghilangkan pilek, ya, obat-obat yang bersifat dekongestan ya. Biasanya obat-obat ini dekongestan untuk menghilangkan maka itu bisa lebih baik. Ini juga. Kemudian nasofaring ini berbatasan dengan urin, dia berada di dalam ketika dia melewati ukuran. Saya hilangkan. Ini kita bisa melihat di sini adalah kepala tumor, ada ukuran kepala tumor. Kepala tumor adalah langit lunak. Kalau kepala tumor adalah langit keras. Ya, ini langit yang keras, ini langit yang lunak. Ketika nasofaring ini melewati patung mole, secara dengan patung mole, maka dia berubah menjadi faring. Yakni faring yang bisa dilihat dari arah orang. Anda bisa melihat faring dengan memerintahkan pasien untuk membuka tampak lebih merah dari biasanya. Faring memang merah, tapi kalau lebih merah atau tampak berkumpul-kumpul karena pembesaran kelenjar kita sebagai faring hiperemi. Ya, ini faring sangat merah, menunjukkan adanya tanda-tanda gejala faringitis atau radang faring. Tadi ada hidis, ada hidung, tadi ada sinusitis, radang sinus. Kemudian tadi ada faringitis. Karena faringitis, faring radang. Ya. Biasanya dia akibat dari kelanjutan dari penyakit sinusitis. Jadi kalau terus-terusan akan menjadi faringitis. Kemudian faringitis akan berubahnya menjadi laringo. Laringo. Ini laring yang sejajar dengan organ laring. Ini adalah laring. Ini adalah faring. Ini tulang apa di depan dari laringo faring ini? Ada yang tahu?
Cartilagot, tiroid. Rikoid. Itu masih bawah lagi ya. Tahu? Ini tulang yang penting sekali nanti sebenarnya. Tulang apa ini ada yang tahu? Iya. Iya, osteoid. Osteoid ya, tulang leher. Nah, kalau Anda apa? Di belakang sana, kalau Anda bahas jakun Anda, di atas jakun akan merasakan tulang leher dalam jalan. Susah untuk merasanya. Ya, osteoid ini kadang-kadang digunakan dalam analisis untuk melihat apakah seorang ini ada cekian, bekas cekian. Karena orang yang dicekik itu karena saking kerasnya cekian, dia bisa mematahkan osteoid. Jadi biasanya dokter pasti melihat apakah ada tanda-tanda pembunuhan, dan dilihat osteoid ini, tulang hyoid ini. Apakah ada yang patah? Karena kalau patah, kemungkinan dia korban pembunuhan. Atau dia patah juga karena jeratan leher. Ya, jeratan leher sangat teringatkan atau dia gantung diri. Maka dia bisa mematahkan, terkadang dia bisa mematahkan osteoid ini. Dia bisa fraktur tengah sini. Dan apa fungsi dari osteoid ini? Saudara tahu fungsi dari osteoid? Osteoid berfungsi untuk menarik laring ke atas. Ya. Jadi di sini laring ini dia ikut serap-serapnya ada yang naik ke atas. Ya. Misalnya cricohyoid, ada otot cricohyoid. Ya. Dan osteoid ini juga merupakan tempat perlekatan, tempat origo atau tempat insersio dari lidah yang ada di atas ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin menjulurkan lidah Anda, maka ada otot-otot yang berada di dagu di bawah sini akan menarik osteoid ke depan. Yang kontraksi akan membawa osteoid ke depan, menginginkan lidah Anda turun ke depan. Ya. Kalau Anda menjulur lidah ingin selfie, ya, ingin masuk kehausan, itu lagi kehausannya. Mungkin dia menjulurkan lidahnya, itu fungsinya apa? Untuk itu adalah dengan menarik osteoid ini ke depan dengan otot-ototnya dia. Di depan ke sini misalnya giniohyoid atau ginioglossus itu lidah akan menarik ke depan. Atau dia akan menarik osteoid ini ke atas. Ke atas ada otot-otot stylohyoid. Ini di sini ada stylohyoid. Proses stylohyoid di atas ini kemudian terjulur sampai ke osteoid. Fungsi untuk menarik osteoid atas. Apa manfaat osteoid naik atas? Untuk proses menelan, deglutisi. Jadi kalau menelan saudara, maka larinya akan tertarik ke atas. Dengan naik ke atas, maka itu akan tertutup trachea. Nah, itu caranya adalah dengan cara mengangkat osteoid naik ke atas. Itu dikerjakan pada pembahasan masalah itu benar. Oke, kemudian kita untuk lebih posisi. Kemudian ini larinya. Ini adalah faring tadi. Ini tadi apa tadi? Apa tadi? Osteoideum. Hyoid katanya programnya tadi ya. Hyoid. Ada osteoid di sini, kemudian di sini barulah muncul cartilago tiroid. Cartilago tiroid ya. Cartilago tiroid. Ya. Ini osteoid, kemudian di sini ada, kalau ini tiroid, kalau ini krikoid, cincin krikoid. Ya. Antara tiroid dengan hyoid ini ada membran yang tipis yang kita sebut tirohyoid. Membran apa? Tirohyoid. Tiroidea. Iya, tirohyoid. Ya. Membran tiroidea. Tirohyoid. Ya, atau tiroidea boleh. Ya, kalau kita buka kan tampak di sini bentukan dari epiglotis, ya, bentukan dari epiglotis, ya. Anda bisa melihat di sini epiglotis. Ya. Apa itu epiglotis? Epiglotis adalah penutup trachea, ya, penutup trachea. Kita buka dari belakang, kita lihat. Ya, Anda bisa melihat di sini. Ini adalah epiglotis. Dari istilahnya kita tahu epiglotis berarti dia bermakna di atas glotis, ya. Di atas glotis, ya. Nanti glotis itu apa? Glotis itu apa berarti? Glotis ya pita suara, ya. Nah, ini pita suara.
Kita hilangkan apa ini. Ini adalah glotis. Nah, ini adalah pita suaranya. Nama lain dari glotis adalah pelika vokalis. Ini pelika vokalis atau pita suara. Pita suara. Dan di atas dari glotis ada epiglotis. Epi itu artinya di atas. Epiglotis. Apa fungsi dari epiglotis? Dia menutup jalan dari Menutup trachea. ya, menutup trachea. Dia menutup trachea. Untuk apa trachea ditutup? Ya, kalau Anda membutuhkan sesuatu yang masuk ketika Anda menelan, ya. Ketika Anda menelan, maka jangan sampai ada yang Anda telan itu makanan maupun minuman itu memasuki trachea. Nah, karena itu dia akan menutup dengan jalan bagaimana? Dengan jalan terangkatnya tiroid dan hyoid ini naik ke atas. Begitu dia naik ke atas sana, begitu hyoid naik ke atas, ya, Anda bisa melihat di sini ya. Ini ada ligamen juga, ya, di belakang dari ini saya hilangkan. Di belakang dari pelika vokalis ini ada ligamen hyoepiglotis. Hyoepiglotis. Ya. Begitu dia naik ke atas, hyoid naik ke atas, trachean tiroid naik ke atas, maka dia akan mendorong epiglotis untuk menutup ke bawah. Ya. Nah, kan saudara ya, Anda ini kalau Anda belajar anatomi tubuh manusia, belum lagi yang kecil-kecil, maka mustahil Anda ini jadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Ini bukti yang sangat menakjubkan sekali, saudara-saudara. Ya, menakjubkan sekali. Tubuh Anda ini robot yang bahkan manusia paling jenis pun tidak bisa menirunya. Ya, tidak bisa ditiru. Siapa yang bisa mendesain proses sedemikian hebatnya ini? Ketika Anda menelan, dia akan menutup jalan nafas. Ya. Karena itu, saudara-saudara, kalau Anda makan, jangan ngomong. Ya. Kalau Anda makan, jangan ngomong. Ya. Apalagi dengan pacarnya ngomong di kafe, ya. Sambil ngomong cubit-cubitan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pentol yang Anda makan itu bisa masuk ke dalam trachea, ya. Minuman yang Anda minum bisa masuk ke dalam trachea, jadi tersedak dan sebagainya. Ya. Kemudian saudara, setelah epiglotis, kadang-kala epiglotis ini bisa radang, ya. Dia bisa radang. Kalau tadi faring bisa radang, faringitis. Kalau epiglotis bisa radang. Apa namanya? Rinitis. Kalau rinonya radang jadi rinitis. Kalau sinusnya radang menjadi sinusitis. Kalau faringnya radang menjadi faringitis. Kalau epiglotisnya radang jadi apa? Epiglotitis. Epiglotitis. Ya, Anda bisa bayangkan mungkin karena proses faringitis yang berlangsung lama, maka epiglotis bisa bengkak. Dan bengkaknya bisa seperti pentol. Anda pernah makan pentol? Ya, Anda bisa bayangkan itu epiglotis jadi pentol. Apa yang terjadi? Tentu saja itu akan menimbulkan gangguan pernafasan, ya. Pada saat Anda menarik nafas, maka epiglotis ini akan turun ke bawah. Nah, karena tekanan udara akan lebih rendah karena tertutupi oleh jaringan epiglotis yang bengkak ini. Sehingga ketika tarik nafas muncul suara inspirasi, terjadi wheezing pada saat inspirasi yang kita sebut sebagai stridor. Apa? Ulangi lagi. Kita sebut sebagai apa? Daniel? Ari Pratama? Apa tadi namanya? Suara nafas pada saat inspirasi tadi? Apa Daniel? Apa Albert Valentino? Apa Albert? Wheezing. Wheezing itu Stridor. Stridor. Ya, ini suara tambahan pada saat inspirasi. Kalau asma bronkial itu wheezingnya terjadi pada saat ekspirasi. Tarik nafas. Pada saat keluar nafas, itu asma. Kalau stridor pada saat inspirasi, ekspirasinya bersih.
Kenapa bisa demikian? Ekspresi bersih iya, karena dia terdorong oleh udara yang keluar dari trachea. Maka epiglottis naik ke atas. Pada saat inspirasi justru turun ke bawah. Ya. Kemudian saudara-saudara, kita masuk ke plika vokalis, sudah pelajari ligamen-ligamen yang lebih rinci. Kemudian dia akan memasuki, kita akan masuki kartilago tiroid. Rincinya ada pelajari lebih anu. Kemudian di antara tiroid ini ada cricoid, ya, cincin cricoid. Cincin cricoid ini terkadang ya, misalnya tadi ada sumbatan-sumbatan karena epiglotitis atau terjadi sumbatan di glotis di sini ya. Maka kadang-kala beberapa manuver untuk membebaskan jalan nafas adalah dengan melubangi membran di antara tiro dan cricoid ini. Dia akan melebar, seorang dokter paramedis akan membuka sebuah jalan nafas di sini. Nah, di sini. Dia akan buka jalan nafas, sehingga tampak di sini adalah mukosa laring. Akan langsung masuk menuju ke trachea, pipa trachea di sini. Ya, jadi di sini dibuka dengan manset. Nah, maka muncullah jalan nafasnya. Akibat apa? Mungkin tadi akibat sebab emergensi seperti epiglotitis, ya, termasuk emergensi. Epiglotitis itu termasuk emergensi. Begitu Anda melihat pasien dengan stridor, apalagi dengan sianosis, kekurangan oksigen sebagainya, maka wajib bagi Anda untuk melakukan insisi di membran cricotiroid, ya, untuk melepaskan jalan nafas. Ini adalah cricoid dan di bawahnya adalah cincin trachea, sudah termasuk ke trachea. Kalau cricoid ini bentuknya seperti cincin sempurna, cricoid ini. Kalau cincin trachea itu bentuknya seperti huruf U, ya, di mana kartilagonya, tulang rawannya ini absen pada bagian posterior. Dia cuma melindungi bagian anterior. Ya. Kenapa di sini absen? Karena di belakang sini ada struktur esofagus. Kita lihat. Mudah-mudahan ada gambaran yang lebih bagus. Nah, ini trachea, gigi trachea. Ini jalan nafasnya masih belum tampak. Nah, Anda bisa melihat saudara-saudara, ini adalah esofagus, jalan makan, ya, jalan untuk makan. Letaknya di posterior dari trachea, ya. Posterior dari trachea, ya. Dan oleh Sang Pencipta dijadikan cincin trachea ini absen dari tulang rawan di bagian belakang. Untuk apa? Untuk memberi jalan bagi makanan yang mungkin sangat besar sekali, ya. Mungkin Anda saking cintanya dengan pentol bakso Cakman, ya, bakso Kota atau bakso Senayan, ya, Anda telan bulat-bulat pentol itu, ya, maka pentol itu akan menyusuri esofagus di sini, ya. Dalam kondisi normal dia tidak akan mengalami penghentian. Tapi kalau pentolnya terlalu besar, ya, mungkin Anda terburu-buru makan pentol, maka dia bisa menyumbat di sini. Pentol bisa terhenti di sini, ya, bisa terhenti di sini, terutama di beberapa tempat penyempitan, ya. Ada berapa penyempitan esofagus? Sudah kita bicarakan di sistem digestif, ada 3. Pertama di awal sini, ketika dia menyempit dari faring menjadi esofagus. Kemudian kedua ketika dia disilang oleh aorta. Dan yang ketiga ketika dia masuk ke dalam lambung. Ada 3 penyempitan esofagus. Nah, seringkali terjadi penyempitan di sini. Apa yang terjadi? Maka dia bisa, pentol yang nikmat ini akan berubah menjadi petaka ketika dia berhenti di belakang trachea ini. Dia bisa menyumbat saluran nafas di sini, ya. Bukan tersedak, tapi menjadi menyumbat, ya. Mungkin saking besarnya pentol isi telur, kuning telur, ya, Anda lupa telur. Nah, ini membahayakan.
Karena itu beberapa manuver digunakan untuk melepaskan pentol yang tersumbat di jalan makan ini, bisa dengan manuver back thrust, yakni dipukul punggungnya, atau abdominal thrust. Bukan dipukul ya, dihentakkan lambungnya di sini supaya mengeluarkan pentol yang ada di sana. Mungkin Anda bisa lihat di YouTube bagaimana apa itu abdominal thrust ya, atau back thrust, dihentakkan punggungnya untuk mengeluarkan. Kemudian saudara, kita masuk ke dalam perubahan trakea menjadi bronchus primarius. Ya, ini ada dua bronchus primarius dextra, bronchus primarius sinistra ya. Dan kiri ada yang kanan ya. Bronchus primarius sinistra, bronchus primarius dextra. Dan perjebangan ini akan membentuk sebuah bentukan yang kita sebagai karina ya. Karina. Mungkin bisa kita lihat di sini. Oh, enggak ya. Karina ya. Karina, mungkin kita lihat di ya, enggak kelihatan ya. Jadi karina ini itu kalau dilihat dari arah atas sana, coba kita lihat, ini karina. Itu ini seakan-akan kalau Anda memasukkan endoskop, saudara-saudara, Anda bisa melihat karina ya. Endoskop ini Anda masukkan, endoskopi melalui mulut atau hidung, kemudian akan menyusuri epiglotis kiri kanan dan akan masuk ke dalam pita suara ini ya. Papilla arytenoid. Ini adalah ligamentum vokalisnya. Anda bisa melihat di sini ujung dari percabangan trakea ini akan berubah menjadi karina ya. Karina, kemudian dia akan pecah menjadi bronchus primarius dextra, bronchus primarius sinistra. Bronchus di sini ya masih tetap mengalami pola cincinnya adalah pola cincin bentuknya U ya, berbentuk masih tidak ada tulang rawan di belakang di bagian posterior. Setelah itu dia akan berubah menjadi bronchus lobaris ya, sesuai dengan lobus-lobus yang ada di paru-paru ya. Ada lobus superior, pulmo superior, lobus medius dan lobus inferior. Kalau yang kiri ada dua, bronchus superior, lobus superior, bronchus lobaris inferior, sesuai dengan lobus dari paru-paru. Kanan ada 3 lobus, kiri ada dua lobus ya, lobus primarius, jadi lobus secundarius ya, atau bronchus lobaris ya, bronchus sekunder atau bronchus lobaris. Nanti lobaris ya, kita buka ini di sini lobus yang bronchus lobaris superior ini dia akan pecah lagi menjadi bronchus segmentalis ya, segmentalis atau tersier. Kalau tadi bronchus primarius, bronchus secundarius, dan yang terakhir bronchus tersier yang ketiga. Jadi ada 3 buah percabangan besar dari bronchus, semuanya mengandung cincin tulang rawan ya. Ada primarius masuk ke dalam lobus atau disebut bronchus lobaris, kemudian ada bronchus segmentalis ya. Setelah dia akan terpecah sesuai dengan segmentalnya, kemudian ini lobaris, kemudian ada bronchus tersier sesuai dengan segmentalnya ya. Segmen dari paru-paru ya. Kemudian dia akan terpecah lagi menjadi bronchiol. Bronchiol. Kalau bronchiol sudah tidak ada lagi tulang rawannya ya. Bronchiol tidak ada lagi tulang rawan. Kalau bronchus masih ada tulang rawan. Bronchiol sudah tidak ada tulang rawan, tapi sudah mulai banyak otot-otot polos yang akan mempertahankan jalan keluar dari nafas, dan pada ujung akhirnya Anda akan menemui bronchus
bronchiolus respiratorius, di mana di situ akan bermuara padanya alveolus. Oke, kemudian kita masuk lagi ke lungs. Paru-paru, ini gambaran dari paru-paru Anda, saudara. Paru-paru ini bentuknya seperti kerucut, saudara ya. Kerucut, karena bentuknya seperti kerucut, ya, di mana bagian bawah lebar dan bagian puncak itu menyempit, maka yang bagian bawah ini kita sebut sebagai basis pulmo, basis pulmo. Kemudian ujung sana kita sebut sebagai apex pulmo, ujung dari pulmo, puncak dari pulmo, apex pulmo, ya. Nanti di jantungmu demikian, jantung bentuknya segitiga juga, cuma segitiga ini dasarnya menghadap ke atas, basis kordisnya menghadap atas, ujungnya menghadap bawah. Itu kalau jantung. Kalau ini ujungnya menghadap atas, puncaknya menghadap atas, ya. Kemudian saudara-saudara, kalau kita buka di sini, paru-paru ini enggak berada di dalam sebuah selubung yang kita sebut sebagai pleura. Mudah-mudahan ada di sini pleura. Kurang bagus ini gambarnya, saudara-saudara ya. Nanti mudah-mudahan gambar lagi. Ya, jadi kita ganti gambaran. Saya ambil ya. Anda bisa melihat ini, saudara-saudara. Di buku Netter, saya ambil buku Netter. Ya. Ini kita bisa melihat. Anda bisa melihat gambar ini, PDF ini, saudara-saudara? Bisa, Dok. Nah, bisa, oke. Anda bisa melihat ini gambaran paru-paru. Paru-paru itu terbungkus oleh pleura. Ya, ini pleura. Apa fungsi pleura, saudara-saudara? Fungsi pleura adalah untuk membungkus paru-paru, ya, sehingga paru-paru ini ketika dia bergerak mengembang dan mengempis, dia tidak mengadakan kontak langsung dengan organ-organ di sekitarnya. Ya, dia tidak mengadakan gerakan yang fiktif yang mengadakan gesekan langsung dengan organ-organ di sekitarnya, seperti dengan organ koste atau dengan jantung. Tapi dia akan bergerak di antara pembungkus pleura. Pleura terbagi dua, saudara. Ada pleura parietalis yang langsung menempel dengan organ-organ sekitarnya, pleura parietalis ini. Kemudian pleura parietalis ini akan berbelok lagi untuk membungkus paru secara langsung. Kita sebagai pleura visceralis. Ya, jadi pleura ini ada dua, pembungkus paru ini ada dua, yang langsung membungkus paru-paru ini. Kalau kita buka akan ada tambah bungkusnya pleura visceralis. Kalau yang ini pleura parietalis yang berada di sekeliling, yang menempel pada organ di sekitar dari paru-paru seperti ini. Ya. Ini diafragma. Ini kalau disobek kita bisa melihat pleura parietalisnya dirobek untuk menunjukkan nervus phrenikus di sini. Nah, ini pleura parietalis. Dengan adanya pleura parietalis ini dan pleura visceralis, maka terbentuklah ruang yang potensial. Ini ruang yang hampa udara, ya, ruang yang hampa udara. Dengan kata lain, ini ruangan yang negatif. Secara normal tidak ada celah apapun kecuali cairan pleura. Ya, jadi antara paru-paru ini yang dibungkus oleh pleura visceralis dengan pleura parietalis itu tidak ada celah kecuali hanya cairan pleura. Dan sifatnya negatif. Dengan adanya tekanan negatif ini, paru-paru mengikuti gerak dari kafum pleura. Kalau kafum pleura mengembang, maka paru-paru pun ikut mengembang. Kalau rongga kafum pleura ini, ya, kafum pleura ini dengan kata lain kafum, rongga yang dibentuk
di antara pleura parietalis dengan pleura visceralis. Tekanannya negatif, vakum udara. Vakum, dia sebabnya menarik karena tekanannya negatif. Kalau dia mengembang, kafum pleura mengembang, paru-paru pun ikut mengembang. Kalau kafum pleura mengecil, paru-paru pun ikut mengecil. Ya, jadi bila paru mengembang mengecil ini bukan dari adanya otot di dalam paru-paru, bukan, ya, tapi karena dia pasif mengikuti gerakan dari tekanan negatif pleura. Ya. Kalau satu dan hal terjadi, misalnya ada luka tusuk misalnya mengenai otot interkoste ini, misalnya luka tusuk gitu aja ya, tusuk jelas gitu, maka udara di luar sini akan menerobos ke dalam kafum pleura. Apa yang terjadi? Maka udara akan memenuhi kafum pleura dan paru-paru ini akan mengempis, ya, kempes. Karena ini adalah tekanan udara, hampa udara. Karena di hampa udara begitu ada akses udara dengan dunia luar, maka udara akan masuk menerobos dan terjadilah atelektasis, yakni pengempisan paru-paru. Paru-paru akan mengempis, ya, paru-paru akan mengempis. Ya, dan ini berbahaya sekali kalau paru-paru mengempis. Pertama, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan oksigen, dan yang kedua, jantung ini akan berdenyut tanpa ada yang mempertahankan di kiri kanannya. Ya. Dia jantung berdenyut tanpa ada yang mempertahankan posisinya, sehingga bisa terjadi jantung ini bergoncang sana kemari, ya, goncang sana kemari, yang kita sebagai saya lupa namanya itu ya, jadi flail chest ya. Jadi jantung bisa berdenyut ke sana kemari tanpa ada yang bantalan yang mempertahankannya ini, sehingga itu bisa mempunyai potensi bisa merobek aorta, merobek vena pulmonalis dan sebagainya. Nah, saudara, ini pleura parietalis dan visceralis. Kemudian kita kembali lagi ke gambaran yang tadi. Udah, seperti ini. Oke, nanti sisanya Anda bisa lihat di kuliah yang lebih rinci lagi, buku yang lebih rinci lagi. Untuk sesi pertama ini kita selesaikan dulu sampai di sini ya, saudara-saudara ya. Nanti kita istirahat sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, setelah Anda hilang jenuhnya, kita akan lanjutkan dengan sesi kuliah kardiovaskular. Baik, saudara-saudara. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Dok. Nggak ada, dokter. Oke. Tidak ada, dokter. Kita akhiri kuliah sesi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta ampun kepada Tuhan semesta alam atas